Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Anissa Nafi, NIM 1920120, akan menyampaikan materi Lembaga Keuangan Non-Bank, salah satunya yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Sebelum masuk ke materi koperasi simpan pinjam, perlu kita ketahui apa itu pengertian dari lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Terdapat perbedaan antara lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. Yang pertama, dari aspek fungsi utama. Lembaga keuangan non-bank tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga. Sedangkan lembaga keuangan bank menerima dan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dua, dari aspek aktivitas yang dilakukan. Lembaga keuangan non-bank melakukan penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Sedangkan lembaga keuangan bank melakukan pembukuan rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lain. Yang ketiga, dari aspek pemberian pinjaman. Pinjaman dari lembaga keuangan non-bank dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Sedangkan lembaga keuangan bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, dari aspek jenis. Jenis lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, dan leasing. Sedangkan lembaga keuangan bank seperti bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Aspek yang kelima yaitu peran. Lembaga keuangan non-bank memiliki peran sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Sedangkan lembaga keuangan bank sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan falas. Pengertian koperasi simpan pinjam. Secara harfiah, koperasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang terdiri dari dua suku kata, co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut dengan koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Definisi koperasi menurut Bapak Koperasi Indonesia adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Pendirian koperasi. Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Unsur koperasi Indonesia ada 4. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha. Yang kedua, koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang ketiga, koperasi Indonesia, koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
Dan yang keempat, Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. B. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip ini didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. C. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari para anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian SHU. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. E. Kemandirian. Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya, dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi, dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai. F. Pendidikan perkoperasian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi atau SDMK adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Hanya dengan kualitas SDMK yang baiklah, maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. G. Kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi. Dalam teori bisnis ada dikenal sinergi strategi, yang salah satu aplikasinya adalah kerjasama antar dua organisasi atau perusahaan. Koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, swadaya. Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Yang kedua, setia kawan. Prinsip ini memiliki arti bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota. Dan yang ketiga, pendidikan dan penyadaran. Ini memiliki prinsip yang utama, yaitu membangun watak. Jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Sumber-sumber dana koperasi. Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Secara umum, sumber dana koperasi adalah 1. Dari para anggota koperasi berupa iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Yang kedua, dari luar koperasi berupa badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri atau jasa. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam.
Koperasi ini melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit, yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dan biaya murah tentunya. 4. Koperasi serbaguna. Jenis koperasi ini di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi, atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Kemudian jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. A. Koperasi primer. Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 20 orang. B. Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 1. Koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. 2. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Dan yang ketiga, induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis simpanan koperasi simpan pinjam. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. 3. Tabungan koperasi. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang menyetorkannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. Dan yang keempat, simpanan berjangka koperasi. Ini adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Keuntungan koperasi. Manfaat secara keuangan yang dirasakan oleh para anggotanya adalah sebagai berikut. A. Dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman kepada rentenir. B. Setiap anggota dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah di koperasi. C. Pada akhir tahun, setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut SHU atau sisa hasil usaha yang tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional, di mana pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Kemudian, secara non-finansial, anggota koperasi juga akan memperoleh keuntungan, yakni sebagai berikut. A. Setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong. B. Setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab. Pembagian keuntungan di dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam satu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula, demikian pula sebaliknya.